Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Lancar kan puasanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini bertemu saya Mbak Hani selaku host podcast Tadi Ramadan yang akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Sada Afifah, kita bersama-sama akan mempelajari tentang dasar-dasar agama Islam. Assalamualaikum Sada Afifah. Waalaikumsalam Mbak Hani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Hani? Alhamdulillah sehat. Puasanya gimana? Lancar. Alhamdulillah luar biasa. Pasti kalian sudah tidak sabar kan apa yang akan kita bahas bersama? Kepada Sada Afifah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman podcast Ramadan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hadis ketiga, al-hadisus salis, ya. Gimana bunyinya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi pada hadis ketiga ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Biasanya kan kalau di sebuah hadis itu ada anha, ada anhu. Kalau ini anhuma. Kenapa kok anhuma? Karena beliau berdua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan putranya Abdurrahman Abdillah, mereka berdua telah diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu dalam hadis ini menjadi anhuma. Nah, selanjutnya qala. Nah, Abi Abdurrahman Abdillah tadi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Jadi Abi Abdurrahman tadi secara langsung mendengar Rasulullah bersabda tanpa perantara siapapun, ya. Nah, apa yang Rasulullah sabdakan? Yaqulu, beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, ya. Apa saja? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi gini ya Mbak Hani ya, sebuah agama kita itu diibaratkan sebuah bangunan, ya. Semakin besar bangunannya, maka harus semakin kokoh pula pondasinya, ya kan? Ya. Nah, pondasi bagi agama Islam yang paling dasar itu syahadat, ya. Jadi sebuah bangunan kalau mau kokoh berarti pondasinya harus kokoh, ya. Nah, pondasi kita apa? Yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita sebagai umat muslim minimal membaca syahadat itu 5 kali dalam sehari, yaitu ketika melaksanakan sholat fardu 5 kali, ya kan. Selain itu juga ada ketika melaksanakan adzan, iqomah, itu pasti juga membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pondasi agama kita yang paling dasar atau yang paling bawah. Selanjutnya yang kedua yaitu wa iqamis sholati, menegakkan sholat, ya. Ibaratnya setelah pondasinya tadi adalah syahadat, untuk berdiri kokoh itu ada tiang, ya kan, tiang. Nah, ada sebuah hadis yang menyebutkan yaitu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau bangunan seindah apapun atapnya, tapi kalau tiangnya ini tidak kokoh, maka percuma, lama-kelamaan dia pasti akan cepat roboh, cepat rusak, ya kan. Nah, sebegitu juga dengan agama kita Mbak Hani. Seandainya ya kita sudah rajin
ngaji Al-Quran, rajin bersekolah, hormat terhadap guru, sering menolong orang tua, tetapi dalam tanda kutip lalai dalam melaksanakan sholat. Sama halnya iman kita tidak kuat, Islam kita juga lama-kelamaan akan terkikis dan akan roboh. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, walau ya'lamuna ma fil atamah wa subhi la tahuma walau habwa. Yang artinya, seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walau dengan merangkak. Itu baru cuplikan sedikit hadis dari faidah atau manfaat sholat subuh dan sholat isya. Berarti begitu besar pahalanya ya Mbak Hani ya, sehingga kita sebagai umat muslim akan datang sholat berjamaah isya dan subuh walau dengan merangkak itu. Nah, kapan Rasulullah mendapat perintah sholat? Ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Beliau Rasulullah itu melaksanakan sholat ya, itu ketika sudah ada selesai peristiwa Isra Mi'raj, turun ke bumi, kemudian disusul oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan tata caranya sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, bahkan sampai waktu-waktu sholat ya. Selain itu, di dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Kita sudah sholat ya, setiap hari sudah sholat, tetapi rukun-rukunnya, syarat sahnya, bahkan bacaan-bacaannya banyak yang salah. Berarti itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, dan itu termasuk orang yang celaka Mbak Hani. Na'udzubillah. Semoga kita tetap menjadi muslim, pribadi muslim dengan sholat yang sempurna ya. Terus yang ketiga, dasar-dasar Islam yang ketiga yaitu wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Zakat itu yang biasa kita lakukan ada dua ya, zakat mal, zakat harta, atau zakat fitrah yang biasa dikeluarkan pada mau Idul Fitri. Nah, seandainya semua umat muslim di dunia ini mau berzakat dengan nisab yang telah ditentukan, pasti tidak akan ada yang namanya kelaparan. Ya kan Mbak Hani, seandainya banyak orang muslim yang berbondong-bondong untuk berzakat, maka tidak ada yang namanya orang-orang kelaparan ya. Terus Mbak Hani, itu Rasulullah pernah bercerita dalam hadisnya, orang yang enggan berzakat, tidak mau berzakat, padahal hartanya sudah banyak melimpah, tetapi dia tidak mau, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan didatangi sebuah ular besar, namanya Suja al-Aqra ya. Suja itu artinya ular jantan, al-Aqra itu artinya botak kepalanya, tidak ada sisiknya ya. Karena apa? Karena banyaknya bisa yang ada padanya. Kemudian matanya ini dari api, terus taringnya juga dari api. Nah, ular tersebut mengeliliti lehernya orang-orang yang tidak mau zakat. Kemudian ular tersebut berteriak, akulah hartamu, akulah kekayaan yang engkau simpan dan tidak pernah engkau zakatkan. Naudzubillah, semoga kita kelak menjadi orang yang gemar mengeluarkan zakat ya Mbak Hani ya. Selanjutnya yang keempat yaitu wahajil baiti, berarti haji ke Baitullah. Mbak Hani pengen haji ke Baitullah? Pengen. Ayo ke sana bersama-sama ya. Amin. Semoga Allah meridhoi. Haji di Baitullah. Nah, sekarang ya Mbak Hani, itu banyak orang yang ketika mendapatkan harta yang melimpah, justru mereka senang menghambur-hamburkannya untuk pergi ke luar negeri, berlibur di negeri sana, negeri sini ya kan. Banyak orang sekarang seperti itu. Tapi ketika ia untuk melaksanakan haji itu terlalu eman ya,
nggak mau, takut uangnya habis karena di sana kan ya banyak aktivitas-aktivitas kan ya. Kalau mungkin kalau di luar negeri itu kan isinya berlibur saja kan gitu ya. Tetapi orang yang enggan berhaji padahal uangnya banyak, orang tersebut jika meninggal dunia itu kelak akan termasuk orang yang Yahudi atau orang kafir. Naudzubillah, ya kan? Mati dalam keadaan kafir itu jangan sampai. Nanti tahu kan Mbak Hani ya, pasti masuknya kemana? Ke neraka Mbak Hani. Naudzubillah. Tetapi jika kita sudah mampu memiliki harta yang cukup tanpa dipaksa atau hutang dengan orang lain untuk pergi hajinya, kelak orang tersebut bisa mendapatkan atau memberi syafaat kepada 400 keluarganya. Banyak ya, banyak 400 keluarganya. Selain itu, orang yang pergi haji karena lillahi ta'ala tadi, semua dosanya akan dihapus dan akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu Mbak Hani. Itu landasan lagi, dasar-dasar yang kelima yaitu wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Mbak Hani puasa kan? Puasa. Nah, Rasulullah itu menggambarkan orang yang mampu berpuasa tetapi dia malas dan tidak mau berpuasa, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka dengan posisi digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Selain itu, mulutnya disobek dan penuh darah bercucuran. Itu bagi orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau melaksanakan. Padahal hakikatnya puasa itu wajib. Andaikan ya ada udzur atau halangan apapun, berarti wajib menggantinya atau membayar fidyah, seperti itu. Selain itu, orang yang enggan berpuasa tadi termasuk orang fasik. Ya, naudzubillah. Dalam sebuah hadis itu berbunyi talata da'watila turaddu da'watas shaim wa da'watul walid wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Apa saja? Yang pertama, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa orang tua untuk anaknya. Yang ketiga, doa orang musafir. Kita termasuk ya hari ini ya, doa orang ketika berpuasa. Itu doanya tidak akan tertolak. Khususnya waktu-waktu tertentu, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kapan? Yaitu ketika menjelang berbuka puasa. Tapi pada zaman sekarang, kenapa waktu yang mustajab itu banyak digunakan untuk ngabuburit? Padahal semestinya itu waktu yang mustajab untuk kita melaksanakan doa atau memanjatkan doa. Karena doa itu pada waktu itu tidak akan tertolak. Ya. Jadi kesimpulannya pada hadis ketiga ini adalah Islam itu didirikan atas 5 dasar. Yang pertama tadi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis sholati, menegakkan sholat. Wa itaiz zakati, melaksanakan zakat. Wa hajjil baiti, pergi haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau ini siapa? Nah, beliau itu adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini ya, Abdurrahman Abdullah ini termasuk pemuda yang paling kecil masuk agama Islamnya. Ketika ayahnya masuk agama Islam, Sayyidina Umar masuk agama Islam, itu putranya yaitu Abdurrahman Abdullah, beliau juga ikut masuk Islam pada usia 10 tahun. Beliau ini pada waktu dewasa ini terkenal dengan seorang yang dermawan, alim, soleh, dan selalu berhati-hati dalam mengeluarkan fatwanya.
Dan beliau ini wafat pada usia 84 tahun. Berikut adalah isi dari kandungan hadis ketiga. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, yaitu pemirsa Misja Official, khususnya saya sendiri. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, sungguh besar ilmu yang kita dapatkan hari ini bersama Ustazah Afifah. Ya, Semoga alhamdulillah. kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang sudah kita pelajari bersama. Amin. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.